Salam sejahtera rekan-rekan sekalian dan juga Romo. Kami dari kelompok Jamur ingin membawakan presentasi tentang decision tree dari dataset Jamur. Pertama-tama, mari perkenalkan dulu nama saya Albertus Andrew Pranata Alvaro, NIM 235314198. Perkenalkan, nama saya Hius Demurni Gula dengan NIM akhir 168. Eh, saya Justina Natali dengan NIM akhir 102. Beralih ke overview, penelitian ini membahas implementasi algoritma decision tree untuk mengklasifikasi jamur Agaricus lepiota. Kita klasifikasi apakah jamur ini tuh bisa dimakan atau beracun. Pada mushroom dataset yang kita ambil adalah dataset UCI dengan tujuan mendapatkan model yang akurat dan mudah diinterpretasikan. Presentasi ini mencakup metodologi, preprocessing, hingga evaluasi akurasi dan matriks konfusi. Dengan ini menunjukkan atribut mana yang mendefine apakah mushroom itu bisa dimakan atau tidak. Nah, beralih ke latar belakang. Lalu di bagian latar belakangnya ada jamur, yaitu jamur memiliki keanekaragaman bentuk dan karakteristik yang luas dan di mana beberapa jenis aman dikonsumsi sementara lainnya beracun. Sehingga diidentifikasi yang keliru dapat berakibat fatal. Karena proses pengenalin jamur membutuhkan keahlian khusus. Diperlukan metode otomatis untuk membantu klasifikasi berdasarkan ciri fisiknya. Mushroom data set dari UC menyediakan 8,124 sampel dari 23 spesies jamur dengan 22 atribut. Kategorikal seperti bentuk, topi, bau, warna, insa, tangkai, habitat, dan lainnya, sehingga cocok digunakan untuk melatih model eh, machine learning dalam memprediksi apakah jamur termasuk edible atau poisonous. Rumusan masalahnya yaitu ada penelitian ini dirumuskan untuk menjawab bagaimana data jamur dapat diproses dan dianalisis. Bagaimana model mesin learning dapat dibangun untuk mengklasifikasi jamur menjadi edible atau poisonous, serta seberapa akurat model tersebut dalam melakukan prediksi. Lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membangun model klarifikasi yang mampu membedakan jamur edible atau poisonous, sekaligus mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh, serta mengevaluasi kinerja model decisional tree dalam memprediksi jenis jamur secara akurat. Lanjut, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk menyediakan metode klarifikasi jamur yang membantu memindahkan risiko kesalahan identifikasi, memberikan proses identifikasi yang cepat tanpa memerlukan keahlian mikrobiologi, serta menyajikan wawasan yang jelas mengenai fitur-fitur paling penting seperti odor yang pernah dalam membedakan jamur edible dan poisonous. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning dengan algoritma tree keputusan. Dataset jamur dari UNISI dibuat ke dalam R, diberi nama kolom 23 atribut, dan melalui tahap prosesi berupa persediaan data, penanganan misi valuen, serta konferensi seluruh atribut menjadi faktor karena seluruh fitur bersifat
kategorikal tidak dilakukan normalisasi maupun reduksi dimensi. Dataset kemudian dibagi menjadi 70% training dan 30% testing. Model DesiString dibangun menggunakan data training, divisualisasikan dan diuji menggunakan data testing, di kinerja model dievaluasi menggunakan akurasi dengan fokus pada kemampuan. Model mengurangi kesalahan prediksi jamur beracun. Nah, sekarang kita mulai dari tahap Exploratory Data Analysis atau EDA. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memahami struktur dan karakteristik dari mushroom dataset. Hal ini melibatkan pemeriksaan jumlah data, distribusi kelas, antara jamur yang bisa dimakan dan juga beracun, serta memeriksa adanya missing value. Di sini juga dilakukan analisis pola pada fitur-fitur kategorikal seperti bau, terus bentuk tudung, dan juga terkait warna untuk melihat atribut mana yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi. Hasil penting dari EDA ini adalah bahwa fitur-fitur seperti bau tadi menunjukkan perbedaan distribusi yang sangat signifikan antara jamur yang bisa dimakan dan juga beracun. Hal ini menjadikan indikator penting yang sangat berguna dalam proses pemodelan. Kemudian, setelah memahami data, kita masuk ke tahap preprocessing. Tahap preprocessing ini dilakukan pembersihan missing value, kemudian pemberian nama pada setiap kolom dan juga konversi seluruh atribut menjadi tipe vektor karena data ini bersifat kategorikal. Di sini tidak dilakukan normalisasi atau reduksi dimensi karena fitur-fitur sudah berupa kode kategori bawaan. Mushroom dataset kemudian dipastikan berada dalam format yang konsisten sebelum masuk ke proses permodelan. Meskipun preprocessing umumnya mencakup reduksi dimensi, di dalam penelitian ini reduksi dimensi tidak dilakukan karena seluruh 22 atribut pada mushroom dataset dianggap sudah relevan dan dapat langsung digunakan untuk permodelan. Eh, Selain itu, digunakan algoritma decision tree yang memiliki kemampuan untuk feature selection secara otomatis selama proses pelatihan. Dan dengan kemampuan otomatis ini, pengurangan atribut secara manual tidak diperlukan, yang menyederhanakan proses secara keseluruhan. Sekarang masuk ke metode permodelan yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan itu supervised learning, yaitu pendekatan machine learning yang memanfaatkan data berlabel untuk melatih model agar dapat membuat prediksi. Algoritma utama yang dipilih juga merupakan decision tree. Pemilihan ini didasarkan pada dua alasan utama. Yang pertama, karena sifatnya mudah diinterpretasikan dan juga divisualisasikan. Yang kedua, karena kemampuannya untuk menangani data kategorikal dengan baik sekaligus secara otomatis memilih fitur yang paling relevan. Proses pelatihannya itu model nanti dilatih menggunakan data training yang telah dikonversi sepenuhnya menjadi vektor. Kemudian model model diuji menggunakan data testing untuk menilai kemampuannya mengklasifikasikan jamur sebagai yang bisa dimakan dan juga beracun. Yang nantinya evaluasi hasilnya itu dievaluasi menggunakan confusion matrix atau metrik akurasi dengan tujuan khusus untuk memastikan model meminimalkan kesalahan terutama pada prediksi jamur beracun. Baiklah, kita beralih ke source code-nya. Yang pertama kita ingin lakukan adalah kita menginstal library. Ada AirPart plot, dan juga dplyr. Itu digunakan untuk menjalankan klasifikasi, membuat plot, dan juga menghitung variabel pada dataset. Nah, warning message ini keluar dikarenakan package itu sudah saya install sebelumnya, dan saya install lagi.
dan akan saya gunakan. Untuk kolom names, saya memberi nama pada setiap kolom karena sebelumnya kan dataset ini tuh tidak diberikan nama kolomnya. Ya, seperti kelas, cap, shape, dan lain-lainnya. Ini digunakan untuk baca data, dan ini digunakan untuk mengclean datanya. Karena ada missing value sedikit, tapi tidak berpengaruh. Nah, ini adalah untuk mengconvert semua kolomnya itu menjadi faktor supaya bisa dihitung. Ini adalah split data test, train test, kita split menjadi 70% train dan juga 30% test. Nah, ini adalah model dari decision tree-nya ya. Dan juga ada visualisasinya menggunakan airport model airport plot. Nah, bisa dilihat kayak odor yes or no ILN. Nah, ini artinya tuh sebenarnya uh, labelnya sudah diklasifikasikan ya seperti ini. Mana tadi? Seperti odor. Nah, artinya adalah jikalau odornya itu almond, anise atau cengkeh dan juga atau tidak berbau sama sekali, none, itu artinya adalah dia itu edible dan bisa dimakan. Kalau tidak, berarti beracun. Ada juga secondary indikatornya. Indikator kedua yaitu adalah warna spora. Warna spora itu warna spora yang mengindikasikan kalau jamur itu edible adalah black, hitam, brown, coklat, white, dan purple. Jadi tadi, jikalau warna sporanya itu adalah hitam, coklat, ataupun putih dan ungu, berarti ini udah edible. Yang lainnya bisa, tapi ini hanya indikator kedua saja, bukan prioritas indikator ya. Nah, dengan ini kita bisa memprediksi modelnya, dan ini adalah confusion matrix-nya. Di confusion matrix ini kita bisa menghitung akurasinya, yaitu adalah 0,997 yang bisa dibilang sangatlah akurat. Masuk ke kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan utamanya itu penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree mampu mengklasifikasikan jamur sebagai jamur yang bisa dimakan maupun jamur beracun dengan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian fitur bau terbukti menjadi indikator paling akurat dalam penentuan kelas, diikuti oleh beberapa atribut lainnya seperti warna cetakan spora. Kemudian performa modelnya itu memberikan jumlah kesalahan yang sangat rendah, terutama pada kasus memprediksi jamur beracun sebagai yang dapat dimakan. Ini menjadikan model aman dan andal untuk analisis klasifikasi jamur. Dan secara keseluruhan, proses EDA, preprocessing, permodelan, dan juga evaluasi itu berhasil menunjukkan bahwa mushroom dataset sangat cocok digunakan untuk pembelajaran machine learning berbasis data kategorikal. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih. Mr. B.